Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meutia Sania dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas pemateri mata kuliah dengan manajemen humas, yaitu mengenai excellent service atau layanan prima. Bagian-bagian terakhir dari topik perbincangan manajemen humas dengan public relation, tidak semua yang kita bahas begitu besarnya alur tanggung jawab dan juga perspektif tentang kegiatan dari public relation officer. Sebuah lembaga atau perusahaan, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau PR-nya, organisasi atau public relation adalah memberikan layanan prima. Ini tidak hanya sekadar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada stockholder-nya seluruh pelanggan atau klien-klien mereka atau pelanggan mereka yang terlibat baik internal maupun eksternal, apalagi eksternalnya. Lembaga atau perusahaan kali ini akan membahas bagaimana konsep dimulai dari konsep yang terkait dengan layanan prima ini dan bagaimana membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stockholdernya lembaga. Bagian-bagian yang akan kita bahas untuk hari ini mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga pada satu kesepakatan yang jelas-jelas seperti apa layanan prima itu sendiri sebenarnya. Kemudian ada satu konsep yang diambil dari beberapa pakar yang terkait dengan keseragaman atau keberagaman dalam tatanan pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan yang penghasilan produk yang notabene fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7A plus 1S atau 7A dan 1S. Sebagai bentuk dari tatanan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian kita juga melihat bagaimana sebenarnya manfaat tujuan dari layanan prima, ada juga tolak ukur sehingga kita bisa meyakinkan itu adalah layanan prima atau bukan. Kalau harus kita lihat, coba cek hampir dari misalnya gini, hampir dari seluruh hotel berbintang 5 atau begitu mahalnya, khusus hotel yang berbintang 5 tadi. Kenapa begitu mahal? Ya karena bisa dikatakan layak dan begitu mahal dengan santainya, karena yang dibeli itu bukanlah sekadar fasilitas, tetapi adalah layanan prima dari hotel yang bersangkutan. Kemudian nanti juga ada beberapa tips yang akan diberikan karena mendapatkan pelayanan prima dari sebuah organisasi atau sebuah lembaga, sebuah tempat, dan bagaimana juga menjaga sikap positif dan bagaimana akhirnya aktif dengan semua hal yang disampaikan kliennya oleh para stockholder. Lagi, klien yang jelas-jelas membangun kita, membesarkan kita, yang mereka jelaskan, yang mereka sampaikan adalah sebuah keluhan tentang layanan yang kita beri. Itu sudah kita bahas pada minggu lalu, harus dihadapi dan diterima dengan sangat baik. Mengapa disebut sangat baik? Karena mereka tidak mendapatkan atau mau bekerja sama dengan kita, itu juga tidak mudah. Kita akan mencoba bahas yang sebenarnya, akan menjadi dasar untuk melihat kita bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan. Ada istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari layanan prima yang kita sampaikan ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent, memang yang paling baik, yang paling terbaik yang kita bisa lakukan. Apa itu suatu upaya yang sebenarnya yang kita lakukan sedemikian rupa oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi atau penyedia barang dan jasa, ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan layanan dan servis dan produk itu sendiri, jadi melalui produk dan jasa itu sendiri kepada pihak konsumen, kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilahnya tingkat kepuasan satisfaction-nya para pelanggan. Jadi untuk sampai ke tahap yang paling puas itu tidak mudah atau tidak gampang. Jadi tujuan dari yang disebutkan excellent service atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh, sebaik mungkin pada taraf yang paling tinggi. Jadi tidak main-main didesain sedemikian rupa sampai kepada pelanggan, sampai orang-orang yang kita maksudkan, sampai kepada pihak-pihak
yang kita maksudkan yang punya kaitannya dengan perusahaan atau lembaga atau organisasi atau instansi yang kita merasa puas layanan prima sejatinya. Seyogyanya harus mampu menjawab keinginan hasrat dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan juga berdasarkan azas komunikasi. Jadi tidak merupakan sektor yang mendedikasikan bahwa ini yang dilakukan oleh PR. Tanggung jawab PR-nya lembaga, meski secara keseluruhan yang terlibat dalam lembaga punya kewajiban yang sama, tapi fokus utama disinilah peran dari PR-nya lembaga, khususnya lembaga bisnis. Kalau kita bicara soal keuntungan dari sisi bisnis, jadi itu didasarkan pada azas komunikasi. Bisnis yang baik, bahkan dalam satu buku yang pernah dibaca terkait dengan layanan prima ini, karya anak bangsa, sangat luar biasa. Tapi sangat bagus di sisi bisnis. Itu karya dari Nina Rahmayanti pada tahun 2013. Di situ dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar tinggi. Dan jadi 3 dasar yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, artinya tidak ada waktu yang tidak boleh, kapanpun para pelanggan mau, kita siap. Mau siang, mau malam, mau pagi, bahkan kadang-kadang di tanggal merah pun pada saat hari libur tidak ada kata tidak. Kita tidak bisa mengaku bahwa kita tidak bisa menjawab itu tidak bisa dijawab seperti setiap saat. Itu dilakukan secara konsisten dan standar tinggi. Setiap saat begitu konsistennya, terus-menerus, dan standarnya tidak main-main. Yang paling tinggi maka kita menyebutnya excellent. Excellent service sebaik dan setinggi yang kita bisa lakukan. Sebenarnya keutamaan atau keuntungan dari layanan prima ketika kita berikan kepada konsumen, kepada para pelanggan, kita kepada seluruh umat manusia atau lembaga-lembaga lainnya atau manusia-manusia lain, personal-personal lain, instansi lain atau luar organisasi kita, ada keterlibatan kita, kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi. Instansi sekalipun ketika layanan prima diberikan, apa manfaat dan tujuannya ini menjadi bagian lainnya yang juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka yang disebut sebagai public relation officer. Lembaga tersebut, jadi kita bahas beberapa di antaranya. Dari sekian banyak yang mungkin dibaca dari analisis yang lain juga, tapi yang namanya layanan prima atau excellent service, ketika kita berikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga tersendiri. Bahkan dari sisi material yang tidak bisa kita hitung, karena sekali orang merasa dijamin atas layanan yang tadi, apalagi kita bahas dari sisi yang 3 yang disampaikan oleh Nina tadi, mampu memberikan atau dijawab secara keseluruhan, terus-menerus atau konsisten, kapanpun atau dimanapun, kemudian juga tidak mendedikasikan bahwa kita lagi libur. Secara kontinu, secara terus-menerus, bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi. Itu wajar setiap pelanggan yang sudah sekali menggunakan jasa atau produk kita, hubungan dengan lembaga kita, maka selamanya mereka tidak akan mau lepas. Manfaat yang paling luar biasa sebenarnya, dan manfaatnya apa dari layanan prima itu? Manfaat lainnya sebagai fungsi untuk menjalankan berbagai fungsi. Jadi manfaatnya itu menjalankan dan memanfaatkan sebagai fungsi layanan. Mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan sebagainya. Nah, kita coba lihat fungsi yang pertama itu komunikasi misalnya. Ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk jasa yang kita punya, terkait apapun yang kita punya, kita sampaikan kepada para pelanggan dan kita dapat oleh konsumen ketika kita membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang-barang dan jasa yang kita punya. Jadi ada informasi detail dan jangan berbohong mengenai informasi yang diberikan. Yang diberikan adalah informasi yang rinci dan informasi yang benar, jujur, dan yang kedua adalah bahwa layanan prima itu adalah manfaat untuk menjalankan yang namanya fungsi ekonomi dengan layanan baik dan kondisi excellent tadi. Maka bisnis atau usaha yang kita lakukan sedemikian semakin untung, karena sekali orang merasa puas, selamanya mereka akan menjadi puas. Dan mereka selalu memanfaatkan produk dan jasa kita. Mereka tidak akan pernah lari ataupun meninggalkan produk yang kita miliki. Yang ketiga, memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian. Fungsi penilaian artinya adalah layanan prima yang terbaik, excellent tadi akan membuat para pelanggan, konsumen kita menjadi
untuk menilai tingkat kebaikan dan tingkat kepercayaannya kepada mereka atau kepada kita. Kebaikan tingkat kepercayaan kapan dan dalam melayani konsumen, sehingga apa yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, sekali mereka merasa nyaman, merasa puas, mulut mereka akan menjadi sumber informasi buat produk kita kepada pelanggan yang lain, maka akan bermunculan pelanggan-pelanggan yang baru. Melalui fungsi penilaian ini, jadi kalau sekali orang berbuat baik, apalagi notabene orang kita sekali mereka menilai, maka seumur hidup kadang-kadang susah diganti. Sekali menilai buruk, walaupun kita sudah memperbaiki diri, juga cenderung susah untuk meluruskannya. Dan yang terakhir adalah fungsi persaingan. Jadi layanan dan dapat berfungsi sebagai tolak ukur persaingan. Bahkan ada beberapa yang mengandalkan kualitas layanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri, yang kadang-kadang diperlukan oleh mereka. Selanjutnya itu membahas tentang layanan prima dan tujuan dari pelayanan prima ini. Yang pertama adalah memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan yang terlibat dalam secara langsung dengan perusahaan atau lembaga kita. Yang kepercayaannya artinya mereka merasa seumur hidup bisa seakan-akan mereka bisa dipercaya jadi kita membuat orang-orang percaya kepada kita cukup sekali saja untuk konteks ini. Tapi sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup mereka tidak akan percaya ataupun sulit mengajar membuat mereka kembali mempercaya apa yang kita punya. Dan yang kedua adalah sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat intensi konsumen. Jadi kalau di dunia bisnis menjadi catatan yang paling luar biasa yang mereka pikirkan. Makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan anggaran tidak sedikit. Memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan itu memudahkan atau membutuhkan energi yang luar biasa, yang masih bisa didesain, yang dipikirkan tidak hanya sekedar energi, juga materi, tetapi ketika kita sudah sampai, kita sudah bisa melakukan akan berbalik berkali-kali. Sayangnya orang kita lebih memikirkan keuntungan di depan, tetapi selamanya akan begitu terus. Kenapa? Karena sebuah perusahaan bisa begitu hebat, begitu besar, mereka rela mati-matian memberikan energi dan materi yang begitu besar sebagai modal di awal. Tetapi mereka akan mendapatkan berlipat ganda dan long life, bahkan seumur hidup. Untungnya itu akan mereka terus rasakan. Dari sudut pandang bisnis, jadi kalah di awal, menang di proses, dan akhirnya begitu panjang. Yang ketiga adalah tujuan yang membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Jadi mereka tidak akan sulit ketika mereka sudah percaya, ketika mereka sudah yakin, mereka tidak akan lihat lagi kiri kanan. Keputusan begitu gampang ketika menginginkan produk yang tertentu. Mereka tidak lagi pada produk sejenis lainnya. Tidak menggunakan apa yang mereka sudah percaya dan merasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu pihak konsumen, para pelanggan kita untuk memahami produk yang kita jual. Dan yang terakhir adalah menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Karena apa? Karena ketika kita memberikan layanan prima, diberikan yang di atas itu adalah para pelanggan. Maka pelanggan adalah menjadi raja, bahkan bukan kita yang menjadi raja. Dan kita tidak bisa semena-mena, karena setiap waktu ketika mereka komplain, kita harus siap memberikan jawaban-jawaban yang terbaik, memberikan layanan terbaik kepada mereka. Selanjutnya itu tolak ukur dari pelayanan prima yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan transparansi, artinya adalah pelayanan yang terbuka, yang gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Jadi tidak memberikan multidimensi, multimakna demi menyelamatkan diri atau perusahaan. Artinya pada konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dari perusahaan atau lembaga kita. Yang kedua itu tolak ukur tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundangan. Yang ketiga itu kondisi. Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan pelayanan. Yang keempat adalah partisipasi. Maksudnya itu layanan atau seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitar. Juga kemudian adalah kesamaan hak layanan yang harus bersifat adil untuk semua yang tidak memandang agama, ras, golongan, dan situasi sosial. Semuanya sama. Dan terakhir harus adil, bersifat adil bagi penerima layanan maupun penerima layanan.
yang terakhir yaitu melihat bagaimana sebenarnya konsep layanan 7E plus S sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia, bahkan khususnya di hotel berbintang 5. Jadi salah satu indikasi hotel berbintang 5 itu adalah layanan excellent service. Apa saja itu 7E plus S nanti akan kita bahas, jadi cukup familiar istilah ini di dunia bisnis, khususnya para konsep organisasi atau perusahaan-perusahaan yang tengah mengembangkan konsep pelayanan prima. Yang pertama itu attitude. Ini tidak harus wajib. Artinya sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan memberikan layanan attitude. Jangan seperti raja, tapi kebalikannya. Menjadikan pelanggan sebagai raja. Kebanyakan dilakukan oleh para pelanggan dan sikap ramah, perhatian, sopan, dan senyum, berpikir sehat, positif, tidak ada garutan, kemarahan yang hatinya tidak lapang. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai karyawan yang notabene yang akan berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua itu attention. Artinya adalah memberikan layanan para customer service. Berarti kita dari pihak keseluruhan. Orang dari pihaknya kita harus memberikan perhatian, atau harus memperhatikan, kemudian mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen sekecil apapun. Jangan pernah merasa sakit hati. Taruhlah perhatian yang lebih apa yang dipilih dan apa yang diinginkan. Tanyakan sebaiknya. Mungkin apa yang membuat para konsumen nyaman, bagaimana sebenarnya attention itu. Berarti hati bukan hati sekedar pikiran. Ketika memberikan layanan seakan-akan orang tersebut memberikan layanan kepada kita. Atau seperti anak dari orang tua kepada anaknya sendiri atau sebaliknya. Yang ketiga itu action. Meliputi tindakan keseluruhan, tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Misalnya mencatat pesanan konsumen. Harus detail, jangan ada yang terlewatkan. Walaupun persoalan misalnya, kalau kita punya usaha di bidang makanan, dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Yang keempat itu ability. Ability adalah kesanggupan pada awalnya, bukan konsep dasar, namun di era sekarang perkembangan terus menerus, di mana para pelayan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan dan kesanggupan. Artinya pelayanan konsumen yang harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya, yang notabene adalah orang-orang yang meminta untuk diberikan klien kita. Yang kelima itu appearance. Artinya seperti ini. Jika kita menggunakan jasa konsultasi fashion, misalnya orang yang melayani kita ternyata urakan dan tidak selayaknya menyuruh orang untuk fashion. Yang keenam itu accountability, pertanggungjawaban. Apapun itu maksudnya dalam excellent service, tanggung jawab menjadi bagian utama Anda sebagai pelayanan konsumen yang harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan layanan. Maka itu diberikan layanan menjadi dasar pekerjaan apapun bentuknya. Anda harus bertanggung jawab sehingga fokus pada layanan, bukan fokus pada keuntungan-keuntungan. Yang ketujuh adalah affirmation. Harus memiliki sikap tidak hanya Anda, tapi keseluruhan orang yang ada di lembaga perusahaan kita. Lagi-lagi perusahaan bisnis itu penting. Sebenarnya apapun perusahaannya, untuk kita berkiblat pada konteks yang bisnis untuk hal tertentu. Karena untuk kaitannya dengan excellent service, apapun bentuk organisasinya atau instansinya punya kewajiban yang sangat sama memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan. Yang terakhir itu simpati. Seperti yang dibilang, simpati itu satu level dengan empati. Kalau empati kan dirasakan apa yang dirasakan orang lain, kita akan merasakannya. Namanya juga kita berpikir sebagai pelayanan prima excellent service yang harus paling tinggi. Simpati, pada saat empati kita rasakan, maka perilaku kita akan berubah untuk melakukan sesuatu. Maka kita akan membeli, suka tidak suka, butuh tidak butuh, kita akan membantu yang berjualan atau membutuhkan orang yang lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.